Bab 1119. Bekerja sama mengambil rumput ajaib. Kamu. Melihat Erikin tidak menganggapnya, Andis Zhang langsung merasa sangat marah. Di matanya Erikin hanyalah orang rendahan, atas dasar apa dia bersikap sombong padanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar iblis monster melolong di kejauhan. Benar-benar ada iblis monster. Raut wajah Andis Zhang langsung berubah. Iblis monster di zona inti pegunungan naga hijau sudah cukup mengancamnya. Meskipun jumlah mereka banyak, dia juga merasa terancam. Meskipun dia tidak tahu lolongan iblis monster itu berkaitan dengan dia mencambuk pejuang desa ini atau tidak, dia harus bersabar dan dengan hati-hati membersihkan darah di tanah. Saat ini Maddox Yue juga berjalan ke arahnya lalu menggelengkan kepala padanya. Adik seperguruan, hidup orang-orang ini hanya tinggal beberapa hari, buat apa kamu perhitungan dengan mereka? Maddox Yue berkata dengan pelan, jangan lupa, kita adalah pertapa abadi, mereka hanyalah semut. Erikin masih berguna untuk kita, membunuhnya merupakan hal yang gampang. Aku mengerti, untuk sementara aku tidak akan membunuhnya. Setelah urusan kita selesai, aku akan menyiksa Erikin sampai mati. Andis Zhang meletakkan cambuknya, dan hasrat membunuh memenuhi matanya. Erikin, terima kasih sudah menyelamatkan Kak Zhang. Di dalam kemah, Lowenkin berjalan menghampiri Erikin sambil berkata dengan cemas, tapi kamu sudah menyinggung Andis Zhang. Kulihat dia adalah orang yang pendendam, kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa, begitu sampai di zona inti, kita akan segera sampai di tempat tujuan, hidup mereka hanya tinggal beberapa hari lagi. Kata-kata Erikin membuat Lowenkin membelalakkan matanya, dia tidak bisa berkata-kata. Pertapa abadi yang terkesan hebat bagi mereka, Erikin Katalan seakan tidak ada bedanya dengan semut yang bisa ditekan begitu saja sampai mati. Apakah Erikin benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? 3 hari pun berlalu. Suatu malam, di dalam kemah, Maddox Yue dan Andis Zhang tiba-tiba membuka mata mereka. Di luar, tiba-tiba terdengar suara gelak tawa. Haha, Maddox Yue, aku tahu kamu pasti akan datang. Semua orang terbangun, dan mereka melihat keluar dengan heran. Sejak tiba di zona inti, mereka sudah berhari-hari tidak bertemu dengan manusia. Terlebih, orang itu datang ke sini tengah malam, entah merupakan musuh atau teman. Seiring dengan suara tawa itu, di luar kemah, formasi Andis Zhang yang sederhana langsung dipecahkan, dan beberapa orang masuk dari luar. Emmet Zuo, kamu juga datang. Melihat orang-orang yang datang, baik Maddox Yue maupun Andis Zhang terlihat sedikit tidak senang. Erikin juga melihat keluar. Di antara orang-orang yang datang, pemimpinnya adalah pria berjanggut pendek. Kultivasinya di level ke-7 fase keilahian, di belakangnya diikuti 2 pemuda berpakaian putih yang kultivasinya berada di level 5. Dan di belakang mereka bertiga adalah sekumpulan pejuang berpakaian compang camping yang sepenuhnya berbeda. Mereka terlihat seperti pejuang yang dipaksa datang sama seperti Lowenkin dan lainnya. Kecepatan kedua adik seperguruan, kurang baik. Lebih lambat 1 hari dari yang kubayangkan. Sepanjang perjalanan ini kalian juga sedikit menyedihkan. Coba kulihat berapa budakmu yang sudah mati. Emmet Zuo tersenyum dan melihat sekeliling. Di matanya, Maddox Yue dan Andis Zhang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Mereka membawa banyak pejuang, pasti banyak yang sudah mati. Dia hanya mencari kesempatan untuk mengejek mereka berdua. Tapi setelah melihat sekeliling, senyuman Emmet Zuo langsung memudar. Erikin, Lowenkin dan yang lainnya jelas-jelas seperti pejuang di desa setempat, tapi pakaian mereka bersih dan rapi serta aura mereka masih kuat. Mereka sepertinya sama sekali tidak terluka, dan jelas sekali jumlah mereka lebih banyak dari pejuangnya. Hal ini membuat Emmet Zuo sedikit tidak senang. Di sekte, dia dan Maddox Yue selalu bersaing,
mereka selalu memperebutkan segalanya. Sekarang para pejuang yang dia bawa ini seperti pengemis, jelas sekali Maddox Yue yang menang. Lowen Qin dan yang lainnya menatap para pejuang di belakang Emmet Zuo yang terlihat menyedihkan, mereka juga merasa prihatin. Jika di sepanjang jalan Erik Qin tidak menjaga mereka, mungkin mereka akan berakhir sama, atau bahkan sudah mati tangan monster serigala. Huff, kamu menjaga para pejuang rendahan ini dengan baik. Tapi sayangnya ini tidak berguna. Memikirkan hal ini, Emmet Zuo tersenyum dengan penuh kemenangan. Emmet Zuo, apa maksudmu? Dan buat apa kamu mencariku? Kata Maddox Yue dengan tidak sabar. Maddox Yue, kurasa kamu memiliki informasi yang sama denganku. Kita sama-sama mengira hanya ada satu rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, dan iblis monster penjaga adalah monster haus darah di level 8 fase keilahian. Emmet Zuo tersenyum lalu berkata, untuk menghadapi monster haus darah ini, kamu membutuhkan banyak umpan untuk memancing monster haus darah menghisap darah, jadi kamu dan aku membawa penduduk desa sebanyak ini. Dia berbicara, tanpa menghiraukan reaksi semua orang di sekitarnya. Raut wajah Lowen Qin dan yang lainnya langsung memucat. Semua orang tahu Maddox Yue dan Andris Zhang memiliki maksud tidak baik, tetapi tidak ada yang menyangka Maddox Yue sekejam ini, berencana menjadikan mereka sebagai umpan. Berhadapan dengan iblis monster fase keilahian ini, mereka bahkan tidak sanggup untuk melarikan diri, mereka benar-benar didorong ke dalam lubang api. Terus kenapa? Tidak perlu mengulangi apa yang sudah kamu dan aku ketahui. Maddox Yue mengerutkan kening, dan sedikit kesal kepada Emmet Zuo yang membongkar isi pikirannya, jadi dia langsung memotong ucapannya. Inilah inti permasalahannya. Emmet Zuo tersenyum misterius. Kalian berdua belum tahu. Sebenarnya, di lembah itu ada dua rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, jadi kita tidak perlu berebut. Dan yang lebih luar biasa adalah para pejuang yang kita siapkan untuk dikorbankan kepada monster haus darah ini juga sudah tidak berguna. Karena monster haus darah di lembah itu sudah mati. Kata Emmet Zuo. Apa? Maddox Yue dan Andis Zhang sangat terkejut mendengar hal ini. Kalau bukan Lowen Qin dan kawanannya yang menjadi beban, mereka pasti sudah lama memasuki zona inti pegunungan naga hijau. Tapi sekarang Emmet Zuo memberitahu mereka semua ini sia-sia. Yang lebih sulit dipercaya adalah dalam perjalanan mereka selalu berjaga karena khawatir Emmet Zuo akan merampas rumput ajaib berbentuk kupu-kupu ini, tapi sekarang malah ada dua rumput ajaib. Apa bukti yang kamu punya? Maddox Yue berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun mereka berada dalam sekte yang sama, mereka milik tetua yang berbeda. Rumput ajaib berbentuk kupu-kupu ini juga didapatkan demi kekuatan masing-masing. Jadi meskipun dia terkejut dengan apa yang dikatakan Emmet Zuo, saat ini dia tidak mempercayainya. Buktinya aku sudah pernah pergi ke lembah itu. Kata-kata Emmet Zuo kembali mengejutkan mereka. Kamu tenang saja, rumput ajaib berbentuk kupu-kupu itu masih ada. Emmet Zuo tersenyum lalu berkata, kita sama-sama tahu di tempat keberadaan monster haus darah itu, pasti ada bau darah yang tidak bisa disembunyikan, tetapi setelah aku memeriksanya beberapa kali, bau darah itu sudah hilang, dan tanah di sekitar pintu masuk lembah telah rusak parah. Ini menunjukkan ada iblis monster lain berjaga di tempat ini. Bagaimana kamu bisa tahu rumput ajaib berbentuk kupu-kupu ada dua? Andis Zhang bertanya sambil mengerutkan keningnya. Kamu mengambil pusaka Penatua Gu. Maddox Yue yang mengingat sesuatu, menggerakkan matanya sambil berkata. Benar, iblis monster penjaga ini sudah mati. Tentu saja, aku mengkhawatirkan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu masih ada di sana atau tidak, jadi aku melihatnya dengan cermin pusaka dan mendapati rumput ajaib berbentuk kupu-kupu sebenarnya ada dua. Emmet Zuo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tapi tidak ada yang istimewa.
Satu rumput ajaib berbentuk kupu-kupu paling banyak hanya bisa menumbuhkan 3 tunas, ini termasuk sedikit. Sudah, aku tidak akan bicara panjang lebar lagi. Kali ini aku datang untuk bekerja sama denganmu. Emmet Zuo menatap Maddox Yue dengan bersungguh-sungguh lalu berkata, meskipun monster haus darah itu kuat, tapi ia memiliki kelemahan karena dia haus akan darah. Dengan umpan yang kita bawa, salah satu dari kita masih bisa membunuhnya, tetapi monster baru ini menempati celah lembah, ia bisa membunuh monster haus darah, bisa jadi kita bahkan bukan tandingannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.